kudune damkar iki. Mbak, wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is on. You're from my mind, I guess it goes that. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dan kami muliakan Ibu Fatimah selaku dosen pembimbing makroantropologi. Pada pertemuan ini saya akan membuat video tentang menjelaskan tentang biografi dan pokok-pokok pemikiran Karl Marx untuk memenuhi tugas UAS semester ganjil ini. Pada penjelasan ini saya akan membahas tentang Marx dan pokok-pokok pemikirannya. Karl Heinrich Marx atau biasa dipanggil Karl Marx merupakan seorang filsuf yang lahir di kota Trier, Jerman pada 5 Mei 1818. Yang merupakan anak dari pengacara sukses dan merupakan keturunan Yahudi. Pada tahun 1841, Marx menerima gelar doktor di bidang filsafatnya di Universitas Berlin. Di universitas tersebut, Marx mendapatkan pengaruh pemikiran Hegel. Pada tahun 1845, Marx menjalani kehidupan di Paris bersama dengan istrinya di Paris. Marx menjadi seorang yang kritis terhadap masalah-masalah masyarakat. Pemikiran-pemikiran itulah menjadi cikal bakal munculnya perlawanan terhadap sistem kapitalisme. Dalam perjuangannya yang menentang sistem kapitalisme, Marx menulis beberapa karya di antaranya yaitu Ekonomi and Philosophia dan yang berisi tentang analisisnya tentang ekonomi dan filsafat. Kemudian Jerman Ideologi yang membahas tentang materialisme historis, dan karyanya yang paling terkenal yaitu Das Kapital yang membahas tentang pertentangan di dalam sistem kapitalis dan mempelajari teori-teori Karl Marx. Ada 3 poin yang harus kita pahami. 1. Metode dialektika. 2. Keterkaitan antara sifat dasar manusia, kerja dan alienasi. 3. Gagasan Marx tentang komoditas, eksploitasi, konflik kelas, dan agama. Yang kita bahas pertama adalah metode dialektika. Dialektika diambil dari pemikiran Hegel yang kemudian dimodifikasi dan disempurnakan oleh Marx dalam pandangan Hegel. Dialektika adalah sebuah proses perumusan dalam pemikiran atau ide. Sementara dalam pandangan Marx, dialektika itu adalah sesuatu yang ada di kenyataan sosial. Marx menyatakan bahwa dunia ini disusun dari hal-hal yang sifat materialnya, artinya fenomena sosial harus dilihat secara empiris dan berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Marx menyatakan bahwa hal-hal yang sifatnya non-material seperti kesadaran manusia, hukum politik, hingga agama merupakan produk dari aktivitas manusia seperti interaksi dan proses produksi barang. Kemudian yang kedua yaitu adalah keterkaitan antara sifat dasar manusia, kerja, dan alienasi. Kerja adalah proses di mana ketika manusia melakukan sesuatu dan merubah kondisi material tertentu menjadi sesuatu yang berharga atau menghasilkan pandangan Marx mengenai hubungan kerja dan hakikat manusia, yaitu sebagai dasar pembeda antara manusia dan hewan. Bagaimana kita sebagai manusia telah menciptakan sesuatu di dalam kenyataan hidup yang sebenarnya hanya ada dalam imajinasi, kemudian sementara hewan yang hidup
dan tinggal di suatu tempat tidak menghasilkan sesuatu, dia hanya tinggal dan menjadi bagian dari lingkungan tersebut. Meskipun Marx percaya adanya hubungan di antara hakikat manusia dengan kerja, namun hubungan tersebut disesatkan oleh kaum kapitalisme. Sistem ekonomi yang berkaya pemilik modal dalam memisahkan kelas pekerja di waktu yang bersamaan. Nah, itulah yang disebut dengan sistem kapitalisme. Sistem ekonomi semacam inilah yang membuat para pekerja merasa terasingkan dari hasil yang diproduksi. Marx menyebutnya dengan alienasi. Marx sendiri membagi alienasi menjadi 4 tipe. Yang satu adalah alienasi dari hasil produksi, yang kedua adalah alienasi dari proses produksi, yang ketiga alienasi dari sifat dasar manusia, yang keempat adalah alienasi dari pekerja lain. Poin yang ketiga yaitu gagasan Marx mengenai komoditas, eksploitasi, konflik kelas dan agama. Marx mengatakan bahwa buruh selalu menerima upah yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan waktu yang telah mereka berikan dalam proses produksi. Nah, dalam sistem ekonomi seperti inilah yang memunculkan eksploitasi nilai lebih yang dapat memperkaya pemilik modal dan memiskinkan kaum pekerja. Eksploitasi yang dilakukan kelas borjuis terhadap kelas proletar, yang inilah akan mendorong kelas proletar untuk bersatu. Proletar yang telah bersatu ini akan melakukan perlawanan dan berusaha untuk merebut kepemilikan alat-alat produksi dari kaum borjuis. Perlawanan yang dilakukan oleh kaum proletar kepada kaum borjuis inilah yang disebut dengan konflik kelas. Dan adanya konflik kelas ini Marx mengharapkan membawa revolusi atau perubahan dari sistem kapitalisme kembali kepada masyarakat komunis. Masyarakat komunis adalah masyarakat tanpa kelas yang sejahtera dan hanya fokus pada pengembangan diri potensi para anggotanya. Lalu bagaimana pandangan Marx tentang agama? Menurut Marx, agama itu seperti candu, menciptakan halusinasi dan sebagai penenang yang bersifat sementara. Di sini masyarakat tidak memiliki kesadaran yang kritis yang bahwa sebenarnya mereka tertindas. Yang mereka gunakan adalah kesadaran umum mereka, berdasarkan dari rasa dan diam, tidak ada rasa perlawanan terhadap kaum borjuis. Dan mereka berharap bahwa nanti akan mendapat balasan di surga. Pemikirannya kaum proletar. Nah, pemikiran seperti inilah yang ingin diubah oleh Marx. Pola pikir inilah yang ingin diubah oleh Marx. Marx melihat bahwa nanti ketika buruh mulai tersadarkan akan kondisi mereka akan melakukan perlawanan dan mengubah kondisi atau sistem kapitalis yang ada menjadi sistem komunis kembali. Terlepas dari ramalan Marx tentang kemenangan proletar atas borjuis yang belum terbukti, pemikiran-pemikiran lain yang terkait konflik kelas dan eksploitasi buruh tersebut masih relevan dan dapat digunakan untuk mengkaji fenomena sosial di era modern ini. Cukup dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.